Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sari dengan NPM 202121500304 dari kelas R2E, kelompok 12, mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Di sini saya akan memberikan video presentasi mengenai kalimat pertanyaan, kalimat pernyataan dari aspek bunyi. Apa sih kalimat itu? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan, menurut Abdul Chair. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari kalimat tanya itu sendiri. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya, atau dikenal juga sebagai kalimat interrogatif, merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan yang secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti apa, siapa, kenapa, kapan, dan bagaimana, dengan atau tanpa partikel kah sebagai penegas. Selanjutnya di sini ada pengertian kalimat tanya menurut beberapa ahli. Yang pertama, kalimat tanya adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk menanyakan sesuatu. Pola intonasi kalimat tanya bernada akhir naik, menurut Ramlan. Misalnya, siapa yang telah mengambil kueku? Apakah kau ingin ikut denganku? Mengapa kamu bisa tertinggal? Yang kedua, kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu kepada pihak lain, menurut Suhardi. Contohnya, apa yang dimakan abang itu? Kapan kamu membeli buku ini? Dan bagaimana cara membuat minuman ini? Yang ketiga, kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengharapkan adanya jawaban secara verbal, menurut Abdul Chair. Contohnya, Ahmad pergi. Anak-anak sudah bangun. Adik membawa apa? Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kalimat tanya. Kira-kira apa saja sih cirinya? Mari kita lihat. Nah, pada bagian pertama cirinya yaitu ada penggunaan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, mengapa, dan berapa. Contohnya, bagaimana kondisi pengungsi lumpur lapindo saat ini? Apa Anda sudah berpengalaman di bidang mesin? Yang kedua, penggunaan kata bukan atau tidak. Contohnya, bukankah ini tas yang kamu bawa? Ini hasil ulanganmu, bukan? Tidakkah dia merasa aneh dengan sikapmu? Nah, kata bukan dipakai untuk mengingatkan suatu pernyataan yang diikuti oleh kata benda, seperti bukan penyanyi, bukan dokter, bukan hewan, dan sebagainya. Contohnya, bukan tidak mungkin dia yang mengambil uangmu. Nah, kata tidak dipakai dalam kalimat yang berpredikat kata benda dan diikuti dengan tindakan atau aksi. Contohnya, Rafli ke sekolah tidak memakai seragam batik, melainkan seragam olahraga. Yang ketiga, penggunaan kelitik kakah pada predikat kalimat yang diubah susunan SPPS-nya. Contohnya, ia lulus tahun ini dan diubah menjadi luluskah ia tahun ini? Lalu, ia sudah pulang dan diubah menjadi sudah pulangkah ia? Maksud dari susunan SPPS yaitu susunan yang terdiri dari subjek atau S dan predikat atau P. Contohnya, ibu pergi sebagai SP. S-nya itu ibu dan P itu sebagai predikat atau pergi. Lalu ada ditinggal ibu. Ditinggal itu predikatnya dan ibunya itu subjeknya. Lalu yang keempat, penggunaan intonasi naik pada suku kata akhir kalimat. Contohnya, ayahnya terlibat perampokan. Menjadi, ayahnya terlibat perampokan. Nah, maksud dari intonasi di sini yaitu ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada kalimat.
yang dapat memberikan kesan atau makna tertentu dari kalimat yang diucapkan. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis kalimat tanya. Apa saja sih? Yang pertama, ada kalimat tanya informatif. Apa itu kalimat tanya informatif? Kalimat tanya informatif disebut juga kalimat tanya biasa, digunakan untuk menggali suatu informasi, dan kalimat untuk menggali sebuah informasi biasanya menggunakan tanda tanya seperti 5W plus 1H, yaitu yang mencakup what, where, who, when, why, and how, atau apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama ada, apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran ini? Yang kedua, siapa yang pertama kali melihat kejadian ini? Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kalimat tanya konfirmatif atau konfirmasi. Kalimat tanya konfirmasi atau penjernihan ialah kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain untuk tujuan mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya ini tidak meminta penjelasan, tapi hanya membutuhkan jawaban pembenaran atau sebaliknya dalam bentuk ucapan ya atau tidak dan benar atau tidak benar. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama, apakah saudara mempunyai hubungan erat dengan terdakwa? Yang kedua, apa Bapak sudah menerima surat pengunduran diri saya? Yang ketiga, apakah ini kunci mobil saudara? Yang keempat, apa hari itu Anda pergi bersamanya? Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada kalimat tanya retoris. Kalimat tanya ini biasanya digunakan dalam pidato, khutbah, atau orasi. Pertanyaan retoris dikemukakan dengan berbagai macam maksud sesuai dengan pokok pembicaraan. Pertanyaan retoris bertujuan untuk memberi semangat, menggugah hati, motivasi, dan memberi kesadaran kepada audiens atau pendengar. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama, apakah kamu tega melihat mereka menderita? Yang kedua, apakah dengan belajar kita menjadi pintar? Yang ketiga, mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita tanpa kita berusaha? Yang keempat, ada kalimat tanya tersamar. Nah, kalimat tanya tersamar maksudnya merupakan bentuk tanya yang mengacu pada berbagai maksud. Dengan kalimat tanya tersamar, maka penanya dapat menyampaikan berbagai macam tujuan seperti memohon, meminta, menyindir, membiarkan, mengajak, menegaskan, menyetujui, menggugah, menyuruh, dan lain sebagainya. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama, apakah kamu tuli hingga tidak menyahut panggilanku? Yang kedua, dapatkah kamu menolong saya? Dan yang ketiga, apakah kamu bersedia menerima lamaran saya? Baik, selanjutnya yaitu di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya. Apa itu kata tanya? Nah, kata tanya ialah kata yang digunakan untuk mengungkapkan kalimat tanya secara eksplisit. Dikatakan secara eksplisit karena ada kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya seperti yang terlihat. Namun, hanya menggunakan partikel tanya seperti kah dan kan, serta penggunaan intonasi tanya bila itu secara lisan dan tanda tanya bila dalam tulisan, menurut Hasan Alwi. Nah, berikutnya yaitu ada kata tanya yang sering digunakan. Yang pertama, ada kata tanya apa untuk mempertanyakan barang. Contoh, apa yang kamu beli Andi? Yang kedua, kata tanya siapa untuk mempertanyakan orang. Contoh, siapa yang bersamamu kemarin? Yang ketiga, kata tanya mana untuk mempertanyakan pilihan. Contoh, mana yang kamu suka Putri? Yang keempat, kata tanya mengapa untuk mempertanyakan sebab. Contoh,
Mengapa kau tidak datang kemarin? Yang kelima, kata tanya kapan dan bila untuk mempertanyakan waktu apabila, bila mana. Contoh, kapan kita akan berangkat? Bila buku itu datang. Selanjutnya yaitu ada kata tanya di mana untuk mempertanyakan tempat. Contohnya, di mana toko buku itu? Yang ketujuh ada kata tanya kemana untuk mempertanyakan arah atau tempat yang dituju. Contohnya, kemana kau akan pergi akhir pekan ini? Lalu ada kata tanya dari mana untuk mempertanyakan tempat asal, arah dari suatu tempat atau milik. Contoh, dari mana saja kau selama ini? Yang kesembilan ada kata tanya bagaimana untuk mempertanyakan keadaan sesuatu atau cara. Contoh, bagaimana kau membuat kue itu? Yang kesepuluh, kata tanya dari apa untuk mempertanyakan bahan-bahan baku. Contoh, dari apa minuman ini dibuat? Selanjutnya yaitu ada kata tanya dari siapa untuk mempertanyakan asal milik. Contoh, dari siapa tas biru itu? Lalu ada kata tanya dengan apa untuk mempertanyakan alat. Contoh, dengan apa kau akan membuka gembok itu? Lalu ada kata tanya dengan siapa untuk mempertanyakan yang ikut serta. Contoh, kau akan pergi dengan siapa? Lalu ada kata tanya untuk apa untuk mempertanyakan tujuan melakukan suatu perbuatan. Contoh, untuk apa kau membeli banyak pulpen? Yang ke-15 ada kata tanya untuk siapa untuk mempertanyakan orang yang dituju. Contoh, untuk siapa bunga ini? Dan yang terakhir ada kata tanya berapa untuk mempertanyakan jumlah. Contoh, berapa jumlah uang yang kau butuhkan? Nah, lalu di sini ada yang namanya fungsi kata tanya. Kira-kira apa saja sih fungsi kata tanya itu? Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat bermacam-macam fungsi kata tanya, yaitu yang pertama, kata tanya yang digunakan untuk menghendaki jawaban singkat ya atau tidak. Yang kedua, untuk menanyakan orang, Tuhan, dan malaikat. Yang ketiga, untuk menanyakan benda. Yang keempat, untuk menanyakan perbuatan atau alasan. Yang kelima, untuk menanyakan sebab. Yang keenam, untuk menanyakan keadaan atau proses. Yang ketujuh, untuk menanyakan tempat. Yang kedelapan, untuk menanyakan waktu. Dan yang kesembilan, untuk menanyakan jumlah menurut Ramlan. Baik, selanjutnya ke materi kalimat pernyataan. Kira-kira kalimat pernyataan itu apa ya? Oke, pengertian kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan merupakan kalimat informasi yang tidak membutuhkan respon. Nama lain dari kalimat pernyataan adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yang juga dikenal dengan nama kalimat berita dalam buku-buku tata bahasa Indonesia secara formal. Jika dibandingkan dengan ketiga jenis kalimat yang lainnya, tidak bermarkah khusus. Dalam pemakaian bahasa, bentuk kalimat deklaratif umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembacanya. Jika pada suatu saat kita mengetahui ada kecelakaan lalu lintas dan kemudian kita menyampaikan peristiwa itu kepada orang lain, maka kita dapat memberitakan kejadian itu dengan menggunakan bermacam-macam bentuk kalimat deklaratif. Menurut Hasan Alwi. Pengertian kalimat pernyataan dari yang lainnya yaitu kalimat pernyataan atau deklaratif adalah kalimat yang mempunyai intonasi berita. Maka dari itu, kalimat deklaratif biasa disebut juga kalimat berita. Dalam kalimat deklaratif tidak terdapat kata tanya seperti mengapa, siapa, dan di mana. Juga tidak terdapat kata-kata ajakan seperti ayo dan mari, serta tidak terdapat kata larangan seperti jangan, menurut Ramlan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri kalimat pernyataan. Apa saja sih ciri kalimat pernyataan itu? Oke,
Mari kita lihat. Yang pertama, berisi suatu informasi yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, suaranya berakhir dengan nada turun saat diucapkan. Yang ketiga, penulisannya diakhiri dengan tanda titik. Dan yang terakhir yaitu cirinya tidak terdapat kata tanya maupun perintah menurut Hasan Alwi. Selanjutnya di sini ada contoh kalimat pernyataan menurut Ramlan. Yaitu pertama, menurut ilmu sosial, konflik dapat terjadi karena penemuan-penemuan baru. Yang kedua, jalan itu sangat gelap. Yang ketiga, belajarlah mereka dengan tekun. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kalimat pernyataan. Kira-kira apa saja jenisnya? Baik, yang pertama di sini ada kalimat pernyataan inversi. Kalimat pernyataan inversi merupakan kalimat pernyataan atau deklaratif yang predikatnya atau P mendahului subjek atau S. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama, datang beberapa teman saya. Yang kedua, dicurinya motor itu dalam garasi. Yang ketiga, setuju kami untuk makan bersama-sama. Yang kedua, kalimat pernyataan aktif. Kalimat pernyataan aktif merupakan kalimat pernyataan atau deklaratif yang bersifat aktif karena di sini subjeknya atau S melakukan suatu tindakan terhadap objeknya atau O. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama, aku dan keluargaku mendatangi wisata Sarangan tahun lalu. Yang kedua, sebuah motor menabrak sepeda pagi tadi pukul 6. Yang ketiga, Budi dan Umi mendapat beasiswa untuk belajar di Australia selama 3 tahun. Yang ketiga ada kalimat pernyataan pasif. Apa itu kalimat pernyataan pasif? Kalimat ini bersifat pasif karena subjeknya atau S dikenai tindakan oleh objeknya atau O. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama, sebuah bank dirampok oleh segerombolan penjahat yang membawa senjata api kemarin siang. Lalu, yang kedua, sejumlah ruko habis terbakar di Jalan Zainal Abidin. Dan contoh yang ketiga, pesepeda itu terserempet mobil yang melaju cepat. Yang keempat ada kalimat pernyataan langsung. Apa itu kalimat pernyataan langsung? Kalimat pernyataan langsung merupakan kalimat pernyataan atau deklaratif yang berdasarkan hasil kutipan perkataan seseorang sama persis dengan yang dikatakannya. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama, Andi berkata, saya melihat Budi sedang main game hari itu. Yang kedua, ibu akan datang menengok kakak besok, kata ibuku. Dan yang ketiga, bapak guru berkata, kita akan pergi jalan-jalan ke Bandung akhir tahun ini. Dan yang kelima ada kalimat pernyataan tidak langsung. Kalimat pernyataan tidak langsung merupakan kalimat pernyataan atau deklaratif yang memberitahukan atau melaporkan ucapan atau ujaran orang lain. Contoh bunyi kalimatnya. Yang pertama, Joni berkata bahwa Yuni sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah. Yang kedua, Adi mengatakan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh mobil yang remnya blong. Dan yang ketiga, Bapak mengatakan bahwa dia akan pergi kantor bersama temannya pagi ini. Nah, di sini ada fungsi kalimat pernyataan. Fungsinya yaitu untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain, sehingga tanggapan yang diberikan hanyalah berupa perhatian, seperti tercermin pada pandangan mata yang menunjukkan adanya perhatian, menurut Ramlan. Oke, di sini ada kesimpulan. Maka dapat saya simpulkan, pada kalimat tanya dibagi menjadi 4, yaitu kalimat tanya informatif, kalimat tanya konfirmatif, kalimat tanya retoris, dan kalimat tanya tersamar, yang dimana setiap bagiannya memiliki fungsi tersendiri. Seperti yang kita ketahui, kalimat tanya merupakan sebagai hakikat menanyakan suatu informasi atau konfirmasi kepada orang lain yang memiliki partikel tersendiri, seperti 5W plus 1H. Sedangkan
Kalimat tanya pada bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk kalimat yang pada hakikatnya menanyakan suatu informasi atau sebuah konfirmasi pada suatu hal dan bernada akhir naik saat pengucapannya. Lalu, pada bagian kalimat pernyataan dapat disimpulkan bahwa kalimat pernyataan disebut juga sebagai kalimat deklaratif, yang dimana kalimat deklaratif ini dikenal pula sebagai kalimat berita, yaitu kalimat yang berisi pernyataan tentang kejadian yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tanpa perlu adanya respon dari lawan bicara. Ciri kalimatnya bernada akhir turun dan tidak terdapat kata tanya, ajakan, dan larangan pada kalimatnya. Dan di dalamnya terdapat beberapa jenis kalimat pernyataan atau deklaratif, seperti kalimat pernyataan deklaratif, inversi, pasif, aktif, langsung, dan tidak langsung. Oke, di sini ada daftar pustaka. Bisa kita lihat, ini merupakan beberapa referensi buku yang saya dapatkan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.